kawasan Pancoran, Glodok, dan saya hadir dari tahun ke tahun. Saya bersyukur tahun ini juga bisa ikut hadir. Nah, saya ingin mengundang Pak Anwar untuk menceritakan sedikit tentang kegiatan Cap Gomeh. Bapak ceritakan sedikit tentang kegiatan Cap Gomeh. Ya, ini sebetulnya kegiatan rutin yang dilakukan ya. Cap Gomeh itu pada hari ke-15 sesudah Imlek, dengan demikian berakhirlah perayaan Imlek ini ya. Tetapi hal ini selalu menjadi istimewa karena perayaan Imlek di Chinatown Glodok ini menjadi meriah sejak kehadiran Pak Anies. Begitu Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, kegiatan itu bukan saja, saya ingat kata-kata Pak Anies, bukan saja dilestarikan, tapi dikembangkan budaya-budaya. Sehingga kami pun juga lebih bersemangat karena ada kata-kata Pak Anies berusaha untuk mencari titik kesetaraan dalam hal perlakuan, kesetaraan dalam hal ekonomi, dan kesetaraan dalam hal lain-lain dalam bidang sosial. Dan kita bisa lihat sekarang bagaimana masyarakat pecinan ini menunggu Pak Anies, menyambut Pak Anies secara luar biasa. Kita sendiri merasa kenangan itu tidak akan pernah bisa terlupakan. Mulai dari Pak Anies lah yang mendeklar bahwa menjadi Chinatown di Glodok ini. Kemudian lebih lagi gubernur yang berani membangun gapura adalah Pak Anies. Dan hebatnya lagi pada waktu pembangunan gapura itu, pada waktu digali, itu sisa dari gapura yang dulu itu ada. Betapa historisnya dan betapa Pak Anies meneruskan cerita-cerita yang historis pada waktu itu akhirnya dengan keberanian penuh. Memang tidak mudah. Kami sendiri juga mulai juga agak pesimis, apakah seorang gubernur DKI yang bernama Bapak Anies Baswedan ini bisa. Tetapi kami sendiri terkaget-kaget dengan semangat kebersamaan, semangat demi mencapai titik kesetaraan yang ada di Glodok ini. Akhirnya sampai kepada titik yang sekarang ini, selalu masyarakat mengingat kehadiran Pak Anies. Dan kita juga sama-sama bisa lihat, tidak perlu diterangkan lagi bagaimana masyarakat selalu berteriak menyambut Pak Anies. Mudah-mudahan juga untuk seterusnya Pak Anies juga diberikan ke lapangan jalan. Karena kami melihat apa yang dikerjakan sangat baik sekali untuk kesatuan. Terima kasih. Anwar, mungkin ada harapan untuk gubernur Harapan untuk gubernur selanjutnya tentunya apa yang sudah, seperti yang selalu dikatakan oleh Pak Pramono ya, apa yang sudah baik dilanjutkan. Nah, supaya bisa dilanjutkan lah, supaya persatuan dalam keberagaman itu tetap terjaga, kemeriahan dalam kesetaraan itu bisa selalu menjadi inspirasi kita. Iya, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Perhimpunan Inti yang terus merawat, mengembangkan sehingga tradisi Cap Gomeh ini hidup di sini. Kalau saja tidak ada tokoh-tokoh inti, maka mungkin kita akan melewati ini lewat begitu saja. Jadi terima kasih pada tokoh-tokoh inti, dan kami berharap Cap Gomeh ini terus menjadi salah satu dari tradisi di pecinan yang dijaga, dan kami berharap ini ikut menggerakkan perekonomian. Dalam suasana perekonomian yang sedang berat ini, festival-festival seperti ini membantu sekali untuk UMKM. Jadi kami bersyukur ini dijaga. Nah, mudah-mudahan ke depan tradisi ini betul-betul diteruskan, dan Pemprov DKI Jakarta appreciate sekali kepada Pak PJ Gubernur, Kepala Dinas Pariwisata, dan Wali Kota Jakarta Barat yang sudah mendukung sehingga ini bisa berjalan. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Izinkan saya. Yang juga saya hormati
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang sekaligus juga sebagai penggagas Gapura Pecinan Glodok, Bapak Anies Rashid Baswedan. Tensi budaya pariwisata yang dapat mewujudkan citra Kota Jakarta sebagai kota yang inklusif, yang maju, yang nyaman, layak huni, berkeadilan dan berkeadilan. Apalagi menyongsong 500 tahun Kota Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi. Hadirin yang saya hormati, kita tentu masih ingat bahwa pada tahun 2022 ini Gapura Chinatown diresmikan sebagai salah satu ikon kota Jakarta. Gapura ini tidak hanya menjadi penanda kawasan, tetapi juga sebagai lambang penghormatan terhadap sejarah dan kontribusi masyarakat Tionghoa di Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang telah mewujudkan dan meresmikan landmark bersejarah ini. Gapura ini berdiri atas inisiatif beberapa tokoh Tionghoa seperti Bapak Bambang Sunarko, Bapak Teddy Sugianto, Bapak Yusuf Hamdani, Bapak Pui Sudarto, serta beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Apresiasi tertinggi untuk Bapak Anies Baswedan. Sejak tahun 2018, beliau selalu aktif mendorong pengembangan budaya-budaya Tionghoa. Beliau selalu aktif hadir dalam setiap perayaan Cap Gomeh di sini. Bahkan di masa Covid, Bapak Anies Baswedan tetap menyempatkan kehadirannya dengan walaupun melalui Zoom. Dan setiap malam Imlek, Bapak Anies Baswedan menyempatkan diri untuk mendatangi masyarakat Tionghoa yang berdoa di malam Imlek. Luar biasa. Kami tentunya berharap hal-hal yang baik ini dapat diteruskan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih, selalu untuk menjadi sahabat-sahabat kami semua. Tema yang saya ingin angkat dalam kesempatan ini adalah toleransi dan kehidupan bermasyarakat. Di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni dan persatuan. Kalau Bapak Ibu lihat di Google, tanya saja, sebutkan 10 bangsa paling beragam. Indonesia tidak masuk 10 besar. Main 10 besar itu bukan kita. Paling beragam di dunia bukan. Tetapi di antara semua bangsa-bangsa yang beragam, Indonesia jadi contoh di mana keberagaman ada persatuan. Keunikan kita itu pada persatuannya. Saya menyampaikan rasa terima kasih karena Perhimpunan Inti terus mengundang untuk hadir dalam acara Cap Gomeh dari tahun ke tahun, termasuk tahun ini. Dan tentu saya khususkan untuk tetap berada di Jakarta agar bisa hadir dalam acara yang amat penting ini. Boleh baca pantun ya? Boleh. Soalnya nih MC-nya dua-duanya jago pantun. Bang Aden, Amira. Nih, di pecinan Jakarta lampion berjajar. Barongsai menari riang tak henti. Cap Gomeh penuh sukacita dan harap berkah melimpah sepanjang tahun nanti. Ini saya udah siapin pantunnya buat Mas Pram sama Bang Dul. Bacain juga ya. Bacain aja ya. Mas Pram siapkan kue keranjang nan legit. Bang Dul pukul beduk tanda syukur berkumandang. Cap Gomeh di Jakarta penuh tawarian, kebersamaan warnai tahun baru yang akan datang. Satu lagi nih, satu lagi.
Pak Bambang bagi kue bulan isi kacang. Pak Yusuf sulap lampion jadi naga terbang. Cap Gomeh riuh tepuk tangan penuh keriangan, kolaborasi manis sebagai gula-gula pandan. Sekalian, saya ingin meneruskan saja pesan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anwar, Pak Wayan, dan sering kita sampai diskusi bersama, baik Pak Yusuf, Pak Bambang, dan tokoh-tokoh inti yang lain, bahwa Jakarta ini adalah kota milik semua, dan kesetaraan itu harus hadir. Tapi sekalian, keberagaman, kebinekaan adalah karunia Tuhan. Tuhan mengkaruniai kita dengan keragaman, dengan kebinekaan. Tapi persatuan adalah hasil usaha kita. Persatuan adalah cermin usaha kita. Karena itu yang unik dari Indonesia sesungguhnya bukan beragamnya. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang jauh lebih beragam dari kita. Kalau Bapak Ibu lihat di Google, tanya saja, sebutkan 10 bangsa paling beragam. Indonesia tidak masuk 10 besar. Main 10 besar itu bukan kita. Paling beragam di dunia bukan. Tetapi di antara semua bangsa-bangsa yang beragam, Indonesia jadi contoh di mana keberagaman ada persatuan. Keunikan kita itu pada persatuannya. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat kalimat Bhinneka Tunggal Ika, apa kata kuncinya di situ? Seringkali kita menyebut kata kuncinya Bhinneka, bukan Bapak Ibu sekalian. Kata kuncinya itu tunggal. Tunggal, beragam yang satu itu, Ika itu artinya. Di tunggal itulah yang membuat kita hebat. Saya ingin tegaskan bahwa persatuan tidak otomatis datang. Kalau keberagaman itu karunia Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Tetapi ada negeri yang di situ ada keberagaman tanpa persatuan, ada dengan kebinekaan tanpa persatuan. Tapi di Indonesia ada keragaman dan ada persatuan. Itu yang membedakan Indonesia dibanding tempat lain. Dan Jakarta harus menjadi contoh di dalam persatuan itu. Karenanya ketika kita sama-sama bekerja di Jakarta, semua yang sifatnya simbol untuk menunjukkan kesetaraan harus ada. Nah, ini cerita sedikit. Di tahun 2016, 17, 18, pada waktu itu kita semua mendengar aspirasi bahwa dulu di pecinan sini ada gapura, diruntuhkan di zaman Jepang. Sesudah itu tidak pernah ada yang mau bangun lagi. Kata mau dan berani itu kurang lebih sama, Pak. Tidak ada yang mau atau tidak ada yang berani, itu sama aja itu. Tapi yang faktanya tidak terjadi pembangunan lagi. Sementara ini menjadi salah satu simbol keberadaan kebinekaan, dan kalau ada kesetaraan maka terjadi itu rasa persatuan. Persatuan itu tidak bisa dimulai dengan ketimpangan. Persatuan itu dimulai dengan kesetaraan. Kita bersyukur dengan dukungan begitu banyak dari keluarga besar inti yang menyiapkan mulai dari gambar, fundraising, dan akhirnya gapura itu walau tertunda karena COVID sekarang menjadi kenyataan dan terus menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Kita syukuri ini semua. Saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dan semua yang terus menjaga. Dan tradisi ini harus kita jaga semua. Bapak Ibu sekalian, tradisi yang sekarang sama-sama kita rayakan Cap Gomeh ini bukan sekedar ritualnya, tetapi perasaan kebersamaan. Bagaimana semua hadir bersama, kemudian berinteraksi, itu yang menjadi kenangan. Makanannya, ornamennya, tari-tariannya, sambutannya, itu yang terekam di dalam kamera-kamera. Tapi yang terekam dalam memori setiap orang yang datang adalah interaksi kebersamaan yang ada di tempat ini. Itu yang priceless, itu yang tidak bisa dinilai harganya. Karena itu saya ingin sampaikan secara khusus terima kasih. Dan Pak Yusuf yang selalu menyediakan, selalu memfasilitasi, terima kasih. Semoga Bapak selalu dimudahkan dalam semua urusannya. Dan kita semua berharap
inti untuk terus menjadi pilar yang menjembatani tokoh-tokoh yang ada di sini yang kita sering berinteraksi langsung, termasuk salah satunya almarhum Pak Fajar yang sudah mendahului kita semua. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat yang termulia di sisinya. Tapi tokoh-tokoh ini baik Pak Bambang, Pak Wayan, sebut Pak Teddy dan semua saja tanpa mengurangi rasa hormat, mereka adalah jembatan-jembatan yang membuat persatuan menjadi kenyataan. Kita beri tepuk tangan kepada mereka semua di sini. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta yang terus meneruskan kegiatan ini, Pak Wali, Pak Kadis. Mudah-mudahan tahun depan diteruskan dan lebih meriah lagi. Dan saya yakin, saya percaya Pak Pramono Anung, Pak Dul Rano Karno, mereka memiliki komitmen untuk menjaga persatuan, merawat suasana kebersamaan bukan sebagai lip service. Tapi bagi Pak Pramono itu adalah sesuatu yang beliau sudah kerjakan terus-menerus. Karena itu ke depan ya tinggal meneruskan, bukan sesuatu yang baru. Karena rekam jejaknya adalah rekam jejak yang selalu memberikan kesetaraan. Kita merasa bersyukur bahwa Jakarta akan dipimpin oleh Pak Pramono Anung yang punya rekam jejak kepemimpinan yang amat baik. Semoga ini akan terus memperkuat suasana kebersamaan yang ada di kota ini. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada masyarakat Jakarta juga yang semua hadir di sini. Makasih udah hadir semua. Makasih semua yang hadir. Dan mudah-mudahan nanti semua dapat angpau ya. Saya juga udah pakai baju gini, harusnya dapat angpau juga nih Pak. Sekali lagi selamat tahun baru Imlek, Kongsi Facai. Semoga tahun ini membawa rezeki yang berlimpah, kemudahan dalam semua urusan, kebahagiaan selalu menyertai, kesuksesan menandai perjalanan tahun ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anies. Ya Allah. Ada yang manggil Abah. Ada yang manggil Pak Anies. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan penggagas dari Gapura Pecinan ini ya, Gapura Pancoran. Ibunya di bawah aja ya.